Sejarah peradaban Islam perlu untuk kita pelajari. Mengapa? Karena kita perlu tahu mengapa perkembangan Islam begitu pesat di seluruh penjuru dunia. Perkembangan peradaban Islam tak hanya di Jazirah Arab saja, akan tetapi sampai ke daratan Eropa. Hal ini terbukti dengan adanya Daulah Umayyah yang berada di Andalusia, Spanyol, yang telah membentuk peradaban baru di peradaban Eropa. Bagaimana perkembangan peradaban Islam pada kerajaan Islam di Spanyol? Simak video berikut ini. Selama kurang lebih 7,5 abad, Daulah Umayyah di Andalusia berkuasa. Banyak prestasi dan kemajuan yang sudah dicapai. Bahkan pengaruhnya membawa Eropa pada kemajuan. Puncak kejayaan Islam di Andalusia terjadi pada periode ketiga, yakni pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir, pada periode ini Islam di Andalusia mencapai puncak kejayaan dan kemajuan. Mengelilingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, kemajuan-kemajuan yang terjadi diantaranya dalam bidang peradaban. Sebelum masuknya Islam ke Andalusia, kondisi masyarakat sangat memprihatinkan. Perpolitikan Islam yang sangat kacau dan kekejaman yang dilakukan oleh Raja Roderick membuat masyarakat menjadi menderita. Dengan diberlakukannya kewajiban bagi masyarakat Andalusia untuk memeluk agama Kristen, menghilangkan rasa toleransi dalam beragama. Masyarakat yang bermayoritas beragama Yahudi harus mau berpindah agama ke agama Kristen dengan ancaman penjara, bahkan hukuman mati bagi yang tidak mematuhi. Selain itu, dalam hal sosial, masyarakat Andalusia dibagi menjadi 3 kasta atau 3 klasik sosial yang terdiri dari golongan agamawan, golongan penguasa atau pemerintah, dan golongan rakyat, sehingga masyarakat sangat menginginkan kehadiran Islam. Setelah penaklukan Panglima Torik bin Ziyad yang mengalahkan Raja Roderick, merubah tatanan kemasyarakatan, setiap masyarakat memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, memiliki hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hidup damai. Dalam segi pembangunan, banyaknya peninggalan-peninggalan monumental yang sampai sekarang masih bisa dilihat menjadi saksi sejarah akan keberadaannya yang sangat besar terhadap pada saat pemerintahan Andalusia. Salah satunya adalah kota Cordoba yang menjadi ibu kota Spanyol Islam pada saat itu, yang kemudian dikuasai oleh Daulah Umayyah. Lalu tempat ini dibangun dan diperindah, taman dan jembatan yang diperindah di atas sungai yang mengalir di lingkungan kota. Dan di setiap sudut ibu kota berdiri istana-istana megah. Yang selanjutnya adalah kota Granada, yang merupakan pusat kota terakhir umat Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya yang sangat terkenal di benua Eropa. Di sana terdapat Istana Alhambra yang indah dan megah, menjadi pusat dan puncak ketinggian istana di Spanyol pada saat itu. Kisah tentang kemajuan seni arsitektur dilihat dari kemajuan pembangunan istana yang megah dan menarik seperti Algaza, Menara Gerilda, Al-Zahra, ibu kota satelit, yang berdiri masjid tanpa atap dan air yang mengalir di tengah masjid yang sangat unik dan menarik. Di sisi ilmu pengetahuan, atas inisiatif Hakam II, karya-karya ilmiah dan filsafat dalam jumlah yang besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaannya dan universitasnya
mampu menyaingi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertama dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Asyaikh yang lebih dikenal Ibnu Bajjah. Dia tinggal di Granada dan karyanya yang terkenal yaitu Tadbir al-Mutawahhid. Tokoh yang kedua adalah Abu Bakar Ibnu Tufail yang berasal dari Wadi, sebuah kota kecil di timur Granada. Dia banyak menulis masalah-masalah filsafat, astronomi, dan juga kedokteran. Karya filsafatnya yang terkenal adalah Hayy Ibnu Yukriz. Tokoh lain yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba yang dikenal dengan kecermatannya dalam menggeluti masalah-masalah tentang keserasian filsafat dan agama. Karya-karyanya yang terkenal adalah Mabadi Falasifah, Kuliah, dan lain-lainnya. Dalam hal sains, pada masa ini banyak kemunculan ilmu seperti kedokteran, matematika, kimia, astronomi, dan juga geografi. Abbas Ibnu Fans terkenal sebagai ahli dalam ilmu kimia dan astronomi. Sebagai orang yang pertama kali menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas, ahli dalam bidang obat-obatan, dan dalam ilmu geografi, ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Jubair. Dalam bidang fikih, Islam di Spanyol dikenal dengan madhab Imam Maliki yang disampaikan pertama kali oleh Ziyad bin Abdurrahman. Dalam perkembangannya, dipegang oleh seorang Ibnu Yahya. Ahli-ahli fikih lainnya adalah Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, Munzir Ibnu Sa'id, Al-Faluki, dan Al-Hadi. Dalam sejarah ada beberapa tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Yahya bin Ahkam. Adapun beberapa faktor yang menjadikan kemajuan peradaban kerajaan Islam di Andalusia, yang pertama itu karena faktor heterogenitas, yang kedua karena faktor semangat kesatuan budaya Islam, yang ketiga karena faktor persaingan kota-kota kecil, yang keempat karena faktor dorongan dari penguasa atau pemerintah. Mungkin saya cukupkan sekian dari pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di masa kerajaan Islam Andalusia Spanyol. Semoga video ini memberikan manfaat untuk saya dan untuk kita semua sehingga kita semua bisa menambah wawasan terhadap mengapa perkembangan Islam begitu pesat di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe and comment. Bye-bye.